Morning Joshua Level, welcome back with Teacher Destiana. Hari ini masih sama dalam pembelajaran kita bahasa Indonesia ya. Oke Joshua Level, sebelum kita mulai belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing ya nak. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai ya. Joshua Level, hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu bab 4 ya. Jadi kamu bisa buka buku kamu di halaman 89. Hari ini pelajaran kita adalah teks laporan hasil observasi nih ya. Ya. Joshua Level, teks laporan hasil observasi ini hanya dapat kita buat atau dapat kita tuliskan, dapat kita susun setelah kita melakukan sebuah pengamatan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, Joshua Level, teks laporan observasi ini juga dikenal dengan istilah teks klasifikasi ya. Kenapa? Karena dalam teks laporan hasil observasi ini terdapat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu ya. Jadi intinya yang perlu kamu ingat Joshua Level, dalam sebuah teks laporan hasil observasi dia dibuat berdasarkan fakta yang ada ya, ini ya nak. Jadi sifatnya fakta. Next, apa sih teacher tujuannya kita membuat sebuah teks laporan hasil observasi? Tujuannya ada. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kemudian kita juga bisa menemukan teknik atau cara terbaru dalam mengatasi suatu masalah. Contohnya, kemudian tujuannya juga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan atau perbaikan, perbaikan dan mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi tujuan teks laporan hasil observasi itu ini ya, ada 5. Kemudian bagaimana dengan fungsinya teacher? Apa sih fungsi sebuah teks laporan hasil observasi itu? Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, seperti yang teacher sampaikan tadi di awal, teks laporan hasil observasi ini hanya dapat kita buat, dapat kita tulis atau dapat kita susun setelah kita melakukan sebuah pengamatan, ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi disinilah dijabarkan dalam sebuah teks laporan hasil observasi ya. Kemudian sebagai sarana untuk pendokumentasian. Jadi karena kita sudah melakukan sebuah pengamatan dan tentunya kita perlu dokumentasi. Oleh karena itu dibuatlah teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, karena sebuah teks laporan hasil observasi ini dibuat berdasarkan fakta ya Joshua Level, maka secara otomatis teks laporan hasil observasi ini merupakan sumber informasi yang terpercaya karena kebenarannya itu dapat kita buktikan melalui percobaan atau pengamatan. Oke, sampai di sini paham ya Joshua Level? Oke, kita akan lanjut ke ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, Joshua Level, dia teks laporan hasil observasi dia harus bersifat objektif, global, dan universal. Jadi artinya dia harus bersifat umum. Kemudian dalam sebuah teks laporan observasi, objek yang dibicarakan itu harus tunggal. Artinya objek yang kamu bahas dalam teks laporan observasinya atau ketika kamu mengadakan suatu pengamatan itu hanya satu objek saja, tidak boleh lebih ya. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Ya, ini benar. Dan ketika kamu menuliskan sebuah teks laporan observasi,
kamu harus menuliskannya sesuai dengan data yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil pengamatan yang kamu lakukan, ya. Ditulis berdasarkan fakta. Nah, ini sama dengan poin yang ketiga tadi. Lalu, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya, benar. Kenapa bisa kita buktikan kebenarannya? Karena kita dapat membuktikannya dengan cara melakukan sebuah penelitian atau pengamatannya. Tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil observasi JOSO level, di dalam teksnya itu kamu tidak boleh membuat tulisan-tulisan yang dapat menimbulkan prasangka atau dugaan-dugaan yang tidak benar apabila teks laporan hasil observasi kamu ini nanti dibaca oleh orang lain. Jangan sampai, ya. Jadi di sini kamu harus bisa menggunakan kata-kata yang memang baik dan tidak menimbulkan praduga yang tidak baik oleh orang lain. Kemudian yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ini sudah pasti, ya. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil observasi JOSO level itu mulai dari awal, pertengahan sampai akhir dia harus berhubungan. Jangan nanti di awal kamu membahas tentang contohnya ya, proses pembuatan pupuk kandang, tetapi nanti di akhir atau di kesimpulan kamu malah membahas tentang makanan, dan tentunya itu tidak berhubungan, ya. JOSO level paham ya untuk ciri-cirinya, nak? Oke, kemudian sifat teks laporan hasil observasi bersifat informatif. Ini sudah tentu, ya, karena sifatnya faktual, otomatis di teks laporan hasil observasi ini mampu memberikan informasi kepada pembacanya. Kemudian komunikatif, dan yang terakhir bersifat objektif, ya. Ini sifatnya ada 3, informatif, komunikatif, dan objektif. Lalu bagaimana dengan struktur teks laporan hasil observasi, teacher? Ya, di dalam sebuah teks laporan hasil observasi JOSO level ada, kalau di buku kamu bisa perhatikan di halaman 98. Ada 3 bagian penting dalam teks laporan hasil observasi, ya. Yang pertama, ada definisi umum atau deskripsi umum. Biasanya ini merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teksnya. Kemudian ada definisi bagian. Ini merupakan bagian lanjutan dari definisi umum tadi, ya. Dan biasanya pada definisi bagian ini terdapat ide pokok dari setiap paragraf. Jadi dia berisi penjelasan-penjelasan rinci dari setiap paragraf. Kemudian ada definisi manfaatnya, ya. Ini merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi setiap teks laporan hasil observasi JOSO level itu ada manfaatnya bagi pembacanya, ya. Ada manfaat yang dapat diperoleh ketika orang lain atau pembacanya itu membaca teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir, ini penutup, merupakan bagian terakhir dari sebuah teks. Ini secara umum, ya, pasti ada penutup. Oke, JOSO level untuk feedback kita hari ini, carilah sebuah tema yang dapat diangkat menjadi sebuah laporan pengamatan hasil observasi. Caranya kamu bisa langsung komen di channel YouTube teacher. Oke, JOSO level, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, ya. See you next time and God bless you.